Maaf kalau suara saya agak serak-serak karena kemarin 4 hari full saya presentasi di kampus begitu kan, jadi dari siang sampai sore, siang sampai sore, sekarang hari ke-5 berarti ya, suara saya sampai habis ya. Mohon maaf sebelumnya, jadi agak serak-serak, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dari acara ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arci Dimianto Martadi, staf fungsi ketenaga kerjaan KBRI beserta rekan-rekan segenap tim dari KBRI, Bu Endang beserta segenap tim. Yang kami hormati sesepuh bini sepuh, segenap dewan, mustasyar, penasihat, pembina, fatayat dan muslimat Brunei Darussalam. Yang kami hormati segenap Rois Syuriah, mohon maaf saya ralat ya, Bapak Rois Syuriah, Bapak Ustadz Haji Afandi. Yang kami hormati Dewan Tanfiziah, Bapak Haji Ahmad Dhofir. Yang kami hormati Ketua LPNU, Bapak Bambang Purnomo. Yang kami hormati Ketua Muslimat sekaligus pembina Fatayat NU Brunei Darussalam, Ibu Hajah binti Robiah. Yang kami hormati Ketua Fatayat sahabat Heti Handayani. Yang kami hormati Ketua lembaga-lembaga dan Banam PCNU, PCINU Brunei Darussalam. Yang kami hormati Sohibul Baiti dan para host acara dan segenap keluarga besar PCINU, Fatayat, Muslimat beserta segenap organisasi otonom lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini ya, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat semangat ya Bapak Ibu, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam acara rutinan pimpinan cabang istimewa rutinan Fatayat ya, mungkin ini sama NU bergabung ya, rutinan PCI NU Brunei Darussalam bersama PCI Fatayat Muslimat NU Brunei Darussalam. Masya Allah, ini guyup sekali ya, tiga-tiganya gabung jadi satu, dan tentunya tanpa halangan suatu apapun gitu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Baik, saya di sini selaku membawa acara, mohon izin untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, acara ketiga sosialisasi dari KBRI, acara keempat makluman panitia, acara kelima doa penutup, dan terakhir penutup. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita mulai acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membuka dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejenak juga mari kita berdoa, mudah-mudahan dengan kita sejenak menundukkan kepala, berdoa mudah-mudahan acara kita berjalan dengan hikmat dan lancar. Berdoa dipersilahkan sejenak. Berdoa selesai. Mudah-mudahan melalui doa Bapak Ibu dan rekan semua, acara kita berjalan dengan hikmat, lancar, dan membawa manfaat buat kita semua. Amin Allahumma amin. Dan tentunya barokah untuk segenap host dan tuan rumah acara ini. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Ketua Fatayat Brunei Darussalam kepada sahabat Heti Handayani, bismillah.
Terima kasih kepada sahabat Yaya yang telah memberikan waktu kepada saya. Tapi sebelumnya kami mohon kepada Ketua Muslimat Ibu Haja binti Rabi'ah berkenan untuk bersama saya di sini. Dan saya mohon dari Tanfidia, di sini ada Ustadz Haji Khairul Ulum, saya mohon berkenan mendampingi Bapak Singgih di sini. Monggo. Dr. Mahbubi selaku penasehat PCI NU Brunei Darussalam, kami mohon berkenan juga bersama kami di sini. Ibu Mila, sahabat Mila, selaku pembina Fatayat NU, saya mohon berkenan bersama kami juga di sini. Silakan sini Mbak Mila. Alhamdulillah, ini dari Suriah juga telah hadir Ustadz Haji Syirnota Abdul Hadi. Mas-masnya boleh maju ke depan ini, Mas Nardi, Mas Husen. Kalau kejauhan itu tidak asik ya. Monggo Ustadz Ubaidillah, monggo mendampingi Ustadz Haji Khairul Ulum, monggo. Ustadz Haji Syirnota boleh maju ke depan sedikit. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para sesepuh, para alim ulama, Bapak Ibu, penasehat, pembina Fatayat Muslimat yang senantiasa kita taati segala petuahnya, yang saya muliakan Bapak Ibu dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang mana telah hadir bersama kita, ada Bapak Arsi, Bapak Anto, Bapak Arsi Midianto Cipto Martadi, alhamdulillah, dari atas tenaga kerja. Ada juga Bapak Singgih Juwono dari staf fungsi konsuler protokol dan konsuler leres, Pak. Salah puji senai kula. Kepala fungsi protokol dan konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan juga telah hadir bersama kita ibu yang tersayang kita, Ibu Endang Dewi Mardiani, staf fungsi sosial budaya, koordinator, itu personel juga dan juga ada hadir bersama kita Ibunda Ibu Yusdalina Lubis, dan juga kami ucapkan selamat datang kepada segenap pengurus PCI NU Brunei Darussalam telah hadir bersama kita dari Tanfidia, Ustadz Haji Khairul Ulum, dari Suriah perwakilan dari ada Ustadz Haji Syirnota Abdul Hadi, dan juga yang kami hormati Ibu Hajah binti Rabi'ah selaku Ketua Muslimat sekaligus pembina daripada PCI Fatayat NU Brunei Darussalam, dan juga tidak ketinggalan tadi belum saya sebutkan Dr. Haji Mahbubi Ali, ya, beliau adalah Rais Suriah dari Malaysia sekaligus pembina PCI Fatayat NU Brunei Darussalam. Yang saya hormati rekan-rekan Ketua Lembaga Banom PCI NU Brunei Darussalam, sahabat-sahabat Fatayat, ibu-ibu muslimat, keluarga besar PCI NU Brunei Darussalam yang mana telah meluangkan masa untuk hadir sama-sama pada malam hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita sama-sama dapat bermuwajahah di acara yang insya Allah penuh keberkahan, yakni rutinan PCI NU Brunei Darussalam bersama PCI Fatayat Muslimat NU Brunei Darussalam yang kita laksanakan pada malam hari ini, yakni dalam rangka menyambut kedatangan bulan yang penuh kemuliaan, yakni bulan Dzulhijjah
tepatnya kita akan menyambut sebentar lagi Hari Raya Idul Adha. Dan mudah-mudahan acara pada malam hari ini dapat berjalan lancar hingga di penghujung acara. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi qaulina Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semua insya Allah digolongkan sebagai umat yang insya Allah akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu telah hadir bersama kita, Bapak-bapak dari Kedutaan Besar Republik Indonesia bersama Ibu, di mana pada malam hari ini insya Allah akan mengisi acara rutinan kita dengan sosialisasi mengenai PMI, ketenagakerjaan. Hal ini memang sengaja kami memohon kepada pihak KBRI untuk memberikan sosialisasi edukasi ya kepada kita semua, karena ini hal yang sangat penting bagi kita. Kita perlu pencerahan karena banyak hal-hal baru yang terupdate, sehingga kalau kita nggak tahu nanti boleh kita jadi salah langkah dan boleh juga kita melanggar hukum. Jadi ini sangat penting bagi kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau ini pastilah sangat membawa kemanfaatan bagi kita semua. Dan sebelumnya kami sampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Dan yang kedua, pada malam hari ini insya Allah kita akan melaunching salah satu program dari PCI-NU Brunei Darussalam bersama Fatayat Muslimat NU, yakni salah satu programnya tabungan kurban. Program tabungan kurban ini sebenarnya kami sampaikan pada masa Harlah Fatayat NU bulan kemarin di tempat Dr. Mahbubi ya. Satu malam sebelumnya itu macam tercetus, terklik apa ya peranan ibu-ibu ini untuk menyokong program dari PCI-NU, yakni yang setiap tahun adalah ibadah kurban. Bagaimana kalau kita mengadakan tabungan kurban? Mudah-mudahan dengan satu harapan tahun depan nanti akan lebih banyak lagi, lebih meriah lagi yang akan menyertai ibadah kurban. Dan insya Allah ini akan membawa keberkahan kita semua. Dan alhamdulillah cadangan ini disupport dan didukung dari sesepuh kita, orang tua kita dari PCI-NU Brunei Darussalam untuk melaksanakan program tabungan kurban ini. Rencananya awal kami tujukan untuk teman-teman Fatayat Muslimat saja, ibu-ibu, tapi rupanya dari orang tua kita PCI-NU mengharapkan ayo semuanya dibawa. Mudah-mudahan nanti semakin banyak yang menyertai ibadah kurban, semakin berkah tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dari kesemuanya itu kami sangat berharap sekali dari kepengurusan PCI-NU untuk terus memberi sokongan kepada kita semua, untuk terus membimbing kami semua agar dapat berkhidmah bersama di negeri rantau Brunei Darussalam ini sebaik-baiknya. Dan juga kepada pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagai orang tua kita di negeri rantauan ini, tentunya bimbingan, arahan sangatlah kami nanti-nantikan. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami sampaikan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, sahabat, dan keluarga besar PCI-NU. Memang pada malam hari ini tidak begitu ramai yang hadir, tidak seperti biasanya karena barengan dengan acara-acara. Dan insya Allah nanti pada tanggal 2 Julai ya ini acara besar kita dari PCI-NU Brunei Darussalam, yakni ibadah kurban. Dan tidak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman host acara pada malam hari ini dari Arisan LPNU dan Arisan Fatayat Muslimat yang mana telah menyediakan menu-menu istimewa pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi salah satu amal ibadah dari panjenengan semua. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesilapan.
ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat Yati. Memasuki acara kedua, yaitu sosialisasi tentang PMI dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Arsi Dimianto. Betul Bapak? Iya. Iya. Pak Anto, gitu. Udahnya panggilnya Pak Anto ya Pak Anto. Staf fungsi ketenaga kerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Oh, mohon maaf, ini salah lagi ya. Atas Ketenaga Kerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kami persilahkan untuk 30 menit sosialisasi atau nanti ini guys secukupnya. Oh iya, semuanya Pak Anto. Pak Anto monggo kami serahkan sepenuhnya ke KBRI. Nanti sahabat-sahabat boleh menulis, mencatat, ataupun yang penting-penting boleh dicatat dan boleh juga bertanya, begitu ya. Ada yang mau ditanyakan nanti boleh ditanyakan ya. Boleh ya gitu. Jadi ini kesempatan yang sangat luar biasa, bisa langsung berjumpa, bermuwajahah dan menimba ilmu dari tim KBRI. Baik, sepertinya tidak perlu panjang waktu, kami persilahkan sepenuhnya kepada tim KBRI. Monggo Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nanti akan saya sampaikan beberapa informasi mengenai ketenagakerjaan. Saya juga nggak terlalu banyak nanti. Kalau ada istilahnya ikan cepat, ikan gabus, ikan lele. Semakin cepat semakin bagusnya bertele-tele. Waktunya juga cukup. Ya, terima kasih. Di sini kami akan menyampaikan beberapa informasi untuk kegiatan malam ini tentang sosialisasi ketenagakerjaan. Malam ini saya akan menyampaikan beberapa materi sedikit saja yang sekarang lagi heboh atau viral, itu yang dikenal dengan ETKLN. Mungkin ada yang bilang apa itu ETKLN sekarang, atau sekarang sebutannya EPMI. Dulu awalnya namanya KTKLN atau Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri, berbentuknya fisik, berbentuk kartu. Mulai tahun 2014 Pak Jokowi pernah mengatakan dihapuskan, itu dipindah, dijadikan menjadi elektrik, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri. Mulai Juni 2022 sudah berubah namanya EPMI. EPMI artinya adalah Elektrik Pekerja Migran Indonesia. Dulu namanya TKI atau Tenaga Kerja Indonesia. Narasinya berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia, bukan Palang Merah Indonesia. Tahunya PMI itu kan Palang Merah Indonesia. Sekarang menjadi Pekerja Migran Indonesia. Kenapa? Ya untuk menarasi saja, karena asumsinya kalau TKI itu kayak kurang begitu bagus. Baik. KTKLN atau KTKLN atau dengan sebutan EPMI itu adalah identitas yang wajib dipunyai setiap pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Itu adalah wajib, di mana di dalamnya terdiri dari ada nama, alamat, kemudian pemberi kerja atau majikan, alamatnya di mana. Yang paling utama adalah
mereka ada namanya asuransi ketenagakerjaan. Itu wajib yang dipunyai oleh setiap pekerja migran, dan itu adalah identitas dan tidak bisa untuk dipalsukan. Pembuatannya ETKLN, setiap pekerja migran yang akan berangkat bekerja di luar negeri itu sudah harus wajib dipunyai. Cara pembuatannya di mana? Setiap berangkat di LTSA, namanya layanan terpadu satu atap, itu biasanya di dinas kabupaten kota, di dinas tenaga kerja kabupaten kota. Karena apa? Yang mempunyai ETKLN adalah tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia yang berangkat secara prosedur. Yang tidak mempunyai ETKLN berarti dia berangkat unprosedural. Itu adalah untuk melindungi semua pekerja migran Indonesia selama bekerja, bahkan sampai berakhirnya masa kontrak. Kartu ETKLN itu berlaku selama dia bekerja di negara penempatan. Artinya 2 tahun masa berlakunya ETKLN. Apabila mereka sudah selesai kontrak, mereka harus kembali ke negaranya, dan itu adalah identitas, dan dibuatnya cuma sekali pada saat mereka berangkat menuju bekerja di negara penempatan. Nanti ada pertanyaan, sulit enggak untuk membuat? Tidak sulit, asal memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi. 1, sebelum berangkat mereka harus mempunyai syarat-syarat, terutama perjanjian kerja adalah identitas yang harus dipunyai. Perlu disampaikan, dengan SK Dirjen Bina Penta yang ke-18 untuk pekerja migran domestik tidak diperkenankan untuk masuk ke Brunei. Domestik apa maksudnya? Bekerja di perseorangan. Karena di domestik itu ada 3 jabatan. 1, amah yang terkenal. 2, supir pribadi. 3, pekerja kebun di perseorangan atau di pribadi. Itu masuk dalam kualifikasi tenaga pekerja migran domestik. Sampai saat ini kita masih dengan pemerintah Brunei menegosiasikan untuk penandatanganan MOU, dan itu belum selesai, sehingga khusus pekerja migran domestik tidak diperkenankan untuk bekerja dan masuk di negara Brunei Darussalam. Tapi untuk pekerja migran yang bekerja di berbadan hukum masih terbuka luas. Nah, terus nanti ada pertanyaan lagi, bagi yang sudah bekerja di Brunei kemudian tidak punya ETKLN, bagaimana? Masih ada yang bertanya, nanti saya pulang atau cuti, saya bisa lagi kembali ke Brunei atau tidak? Kan gitu. Selama bekerja itu 2 tahun, mereka harus, kalau menginginkan bekerja kembali atau istilahnya kita kenal cuti. Ada cuti habis kontrak, ada cuti selama sebelum kontrak berakhir, tapi cuti untuk kunjungan. Untuk yang telah cuti habis kontrak, sekiranya wajib untuk mereview kontrak kerja dan di endorse di KBRI.
dengan syarat harus membawa perjanjian kerja yang baru ditandatangani oleh majikan dan diendorse oleh KBRI. Kedua, masih berlakunya LD atau kuota, desain kuota yang masih berlaku, visa, dan ada surat cuti yang diajukan kepada majikan dan majikannya menyetujui untuk cuti. Terus tiket pulang pergi, dan untuk cuti wajib di majikan yang sama, bukan majikan yang berbeda. Kemudian diajukan ke KBRI, KBRI akan membuatkan surat namanya rekomendasi kerja untuk dibawa ke Indonesia untuk diproses pembuatan ETKLN dan untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan atau disebut sekarang IPMI atau tadi ETKLN. IPMI, Elektrik Pekerja Migran Indonesia. Jadi sekarang ini lagi viral, di Indonesia sedang gencar-gencarnya menanggulangi namanya TPPO, perdagangan orang, sehingga untuk diketahui yang berangkat melalui prosedural banyak penipuan atau tidak sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Kemudian di Indonesia di mana itu pembuatannya tadi disampaikan di LTSA atau di BP3MI atau P4MI di kabupaten kota. Dulu memang ada pembuatan di bandara, sekarang tidak ada, baik Juanda maupun Soekarno-Hatta. Jadi saya disarankan bagi yang akan cuti untuk dapat ke KBRI untuk mengurus untuk surat rekomendasi kontrak kerja baru bagi yang telah bekerja di sini dan ingin cuti. Untuk yang baru berangkat, saya sarankan bahwa untuk yang domestik belum bisa masuk ke Brunei Darussalam. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan saya sudah beli tiket ternyata nggak bisa berangkat karena memang yang ditanya adalah ETKLN IP atau disebut IPMI. Nah, IPMI begitu nggak ada berarti mereka memang berangkat tidak sesuai dengan prosedur. Sebenarnya gampang. Pembuatannya untuk EPMI gratis, tidak ada biaya. Yang ada biaya adalah membayar asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Biayanya berapa? Rp370.000 untuk 2 tahun. Nah, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu membayarnya Rp370.000 untuk masa berlaku 2 tahun atau 1 bulan Rp13.500. Fungsinya apa? Asuransi itu mengcover 1 untuk kecelakaan kerja, 2 asuransi hak waris apabila pekerja migran mendapat musibah meninggal dunia, mereka mendapatkan hak waris Rp85 juta dan juga pemulangan ke Indonesia. Jadi memang BPJS Ketenagakerjaan berlaku bisa diklaim di Indonesia bukan di Brunei, karena di Brunei kan mempunyai juga asuransi yang ditanggung oleh majikan masing-masing. Nah, di dalam BPJS Ketenagakerjaan apabila pekerja migran mendapat
musibah kecelakaan, kemudian di sini dirawat menggunakan asuransi yang ada di cover di Brunei, kemudian dia harus melanjutkan di Indonesia, itu di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Yang mungkin yang sedikit tadi udah, intinya adalah apabila yang cuti harap mendaftar atau berkoordinasi dengan KBRI untuk perpanjangan kontrak kerja yang harus di endorse. Kita lihat itu beberapa syarat, harus ada paspor yang masih berlaku, lisensi kuota, kemudian visa kerja, asuransi asuransi di Brunei, kemudian tiket pulang pergi dan pengajuan cuti. Jangan sampai lupa cuti kepada majikan yang sama. Itu ada pengajuan cuti. TKLN harus tiket pulang pergi, kemudian kontrak kerja yang sudah di-renew, kemudian LD, lisensi kuota, visa kerja, kemudian surat pengajuan cuti, kemudian ya tadi sudah LD ya, kontrak kerja yang sudah di-endorse, sudah ditandatangani oleh majikan dan pekerja dan di-endorse oleh KBRI untuk disahkan, sign kontrak baru, new kontrak baru. Perlu dijelaskan nanti di situ kan ada kontrak baru, disampaikan bahwa bagi yang domestik kan sudah bekerja di sini kemudian ingin pulang, ada aturannya bahwa untuk yang baru kan dilarang. Ini kan sudah bekerja di sini, mereka akan kembali. Nanti kontrak kerjanya di-endorse dengan gaji minimal 450. Allahu Akbar. Ya. Dan yang kedua, untuk yang bekerja di company gajinya 550 BND atau 22 per hari. Itu yang kita bisa endorse. 22 per hari atau 550. Karena kita sedang menyusun biar mereka juga mendapatkan salary yang baik. Tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa pekerja yang sebenarnya unprocedural. Resiko menjadi PMI unprocedural itu banyak. Satu, potensi menjadi korban penipuan. Sekarang ini banyak beberapa penipuan, saya sampaikan, yang lagi banyak di Vietnam, Myanmar, Kamboja untuk judi online dan sebagainya, dan mereka berangkat menggunakan visa wisata, bukan visa kerja. Makanya untuk PMI itu sudah jelas bahwa di dalamnya untuk identitas bagi pekerja migran yang prosedural. Kemudian resiko yang kedua, hak PMI tidak jelas. Dia tidak punya asuransi kalau yang unprocedural ya. Kemudian tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal, bahkan kalau tertangkap akan dipenjara karena tidak mempunyai identitas. Makanya mohon kiranya harapan kami adalah pekerja migran yang prosedural untuk dapat bekerja di negara penempatan.
Saya kira tadi sudah sampaikan informasi itu yang saya sampaikan. Semoga walaupun singkat, semoga sangat bermanfaat. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto, insyaallah luar biasa banyak sekali aturan baru yang memang mungkin harus kita pahami. Dan mungkin saya enggak ya, karena saya di sini seharusnya sebagai pelajar mahasiswa, jadi saya bisa belajar ya. Mungkin di sini Bapak Ibu yang bekerja perlu mungkin update info ini yang sangat bermanfaat. Baik, selanjutnya diskusi, boleh Pak Anto diskusi ya, tanya jawab ya. Monggo Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja Pak Anto ya, ini kan ini pengalaman saya. Saya lama di Brunei tapi saya belum pernah punya KTLN. Jadi nanti seandainya nanti saya balik, jadi nanti minta macam persyaratan seperti yang kita aturkan tadi untuk pulang ke Indonesia untuk pembuatan KTLN. Pertanyaan saya, kalau pembuatan satu kali nanti boleh masuk ke Brunei, kemudian habis kontrak balik pun juga bikin KTL lagi, renew. Oh, dapat saja. Oke, terima kasih. Baik, sudah, terima kasih Pak, sudah cukup jelas ya. Baik, kami maklumkan juga bahwa untuk acara hari ini di-live-kan di TVNO, sehingga insya Allah nanti rekamannya ada ya Bu Yati ya. Ya, insya Allah nanti bisa disimak kembali. Kalau ada yang lupa, nanti bisa cek di YouTube-nya TV PCI NU. Bukan? Oh, TVNU Brunei, mohon maaf ya. Nanti tampaknya saya harus lihat nih biar hafal nanti ya. Baik, terima kasih Bu Yati. Selanjutnya silakan dari ibu-ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Monggo. Oh, ya baik, monggo Bu. Sekejap ya Ibu, ada tambahan materi dulu dari Bapak Bapak Singgih ya, mohon maaf ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Taufir, Ketua PCNU Brunei Darussalam, Ibu Eti, PCI Fatayat, dan Muslimat NU, dan mungkin bapak-bapak pengurus PCNU yang ada di sini, bapak-bapak Ustadz yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Jadi kalau kita sebutkan nanti jadi mengabsen Pak. Jadi gitu, mohon maaf. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan salam dari Bapak Kuai yang tidak bisa hadir di sini. Jadi memberikan amanah kepada kita bertiga di sini, saya Pak Anto dan Mas Aris, untuk memberikan mungkin pencerahan, diskusi lah, katakanlah seperti itu. Sebenarnya besok Minggu sore jam 7 kita juga akan mengadakan sosialisasi yang mengundang dari PP2MI, dari Direktur Penempatan untuk Asia Afrika yang menangani Brunei, dan juga mungkin ibu-ibu, bapak-bapak kalau ingin bertanya mengenai detail mungkin bisa, kalau hadir insya Allah besok malam di KBRI bisa menanyakan langsung, karena beliau yang sebagai yang bertanggung jawab untuk masalah IPMI dan sebagainya untuk penempatan ke luar negeri, terutama ke Brunei Darussalam. Dan juga besok kita mengundang juga dari pengacara Yusuf Alim untuk memberikan pencerahan mengenai situasi hukum di Brunei, terutama hal-hal yang sering dialami oleh pekerja migran kita di sini. Yang sering dialami adalah visa masuk tapi tidak tahu dan sebagainya. Mohon perhatiannya ibu-ibu, bapak-bapak mengenai visa masing-masing. Jangan salah, jangan sampai jadi overstay atau mansuh istilahnya. Kalau mansuh dalam bahasa Jawa, hati-hati Pak, nanti salah ngomong. Jadi ini kemudian yang untuk
jenis-jenis visa itu bagi yang visa student, bagi yang visa tidak bisa bekerja mohon tidak melakukan pekerjaan karena itu akan melanggar. Juga seperti untuk yang biasanya orang berkunjung di sini 14 hari ternyata dia menggunakan kegiatan-kegiatan lain selain untuk acara visanya itu adalah kunjungan wisata sebenarnya, tapi digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain dan itu melanggar aturan di Brunei dan hukumannya cukup jelas di sini. Beberapa bulan yang lalu dalam rangka Idul Fitri kami juga mengunjungi penjara di Muara Burong dan ketemu dengan para narapidana dari Indonesia. Umumnya adalah pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan adalah pelanggaran visa, pencurian, dan juga mengenai pemilikan rokok. Jadi itu adalah hal-hal yang sering dialami oleh masyarakat kita. Mungkin besok akan disampaikan oleh Pak Yusuf Halim dari pengacara di sini supaya bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengetahui dan bisa, karena hukum yang ada di Brunei dengan hukum yang ada di Indonesia mungkin agak berbeda, mungkin sama tapi mungkin penerapannya berbeda. Yang sering terjadi adalah mengenai masalah di pekerjaan itu adalah pecah amanah. Pecah amanah itu apa istilahnya ya? Kepercayaannya diingkari. Berselingkuh bukan Pak ya? Bukan. Ya seperti itu. Banyak kasus-kasus yang kita hadapi yang di teman-teman semuanya dari masyarakat kita yang mereka tidak tahu, yang hanya sepele tapi jadi masalah besar, yang nilainya mereka mungkin 10 ringgit, 15 ringgit, itu intinya adalah pecah amanah. Kalau pecah amanah di sini hukumnya agak berat juga di Brunei. Jadi itu, yang lain adalah mengenai ya semuanya itu hal-hal yang seperti kita melihat misalnya masuk ke rumah orang. Biasanya kita masuk ke rumah orang biasa orang Jawa namanya nonggo. Nonggo itu apa ya? Bertetangga. Tapi kalau tidak ada izin dari yang punya rumah itu akan cukup berbahaya, bisa dianggap itu pecah amanah. Misalnya kita punya teman kerja di satu rumah dan kita nginep di situ tanpa seizin rumah, itu kalau tuan rumahnya tidak berkenan bisa dilaporkan polisi dan itu cukup berbahaya juga. Mungkin yang ibu-ibu juga tahu mengenai misalnya ada buah jatuh, kita ambil, ternyata itu adalah punya tetangga, buahnya tetangga, tapi itu kalau tetangga yang tidak berkenan akan berdampak kepada hal-hal yang tidak mengenakan. Dan yang lain yang sering terjadi adalah kita menemukan barang, misalnya nemu dompet, wah rezeki nih, nemu dompet di jalan. Tapi kalau kita itu dompetnya itu adalah dompet orang lain dan tidak itu nih, kita bisa dianggap mencuri gitu. Dan ya kalau mungkin ada yang ketemu dompet di jalan dibiarkan atau ditemukan disampaikan kepada pihak kepolisian atau sebagainya. Jadi itu hal-hal yang mungkin yang intinya bagi kami dari KBRI adalah mohon untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada di Brunei, walaupun itu kecil tapi itu tidak mengenakan juga. Yang lain mungkin kita bisa diskusikan di KBRI. Kalau bisa sampaikan di sini banyak, nanti banyak yang akan datang ke KBRI. Jadi kayak seperti sponsor kita masukin kasih sedikit biar ada orang untuk tertarik untuk datang ke sana. Itu strategi pemasaran Ibu Bapak. Jadi ini mungkin insya Allah besok mungkin Bapak Ustadz Taufir juga akan memberikan sosialisasi mengenai pemilu. Jadi mungkin ini saya sebagai PPN Pak Ustadz, boleh nggak sekali-sekali saya sosialisasi? Mumpung besok itu adalah hari terakhir untuk pendaftaran, yang belum terdaftar teman-temannya semuanya mohon disampaikan agar segera mendaftar di website kita di website PPN untuk mendaftar. Dan insya Allah tahun depan bulan Februari kita melaksanakan pemilu. Intinya dari kami adalah mari kita jaga kerukunan walaupun kita berbeda
berbeda pilihan, atau kita tetap satu keluarga, satu masyarakat, satu bangsa Indonesia. Itu adalah untuk memilih sekedar pemilihan. Dan yang kedua, mohon kiranya ibu-ibu, bapak-bapak tidak melakukan, kalau yang ada jadi pengurus partai, tidak melakukan kampanye di sini. Kampanye adalah dilarang di Brunei, apalagi kalau kita membawa atribut-atribut kepartaian di suatu acara. Jadi itu mohon hati-hati kalau kita kumpul-kumpul di masyarakat, mohon hati-hati agar jangan sampai mencurigakan, artinya bisa dikategorikan kampanye. Itu mungkin salah satu hal yang di yang di pemilu tahun depan, yang mungkin yang tahun 2019 itu terjadi karena Pak Duta Besar Pak Sujarniko pernah ditelepon oleh Kepala Polisi Brunei bahwa ada masyarakat Indonesia ditangkap karena mengadakan kampanye dengan membawa atribut-atribut kepartean. Itu salah satu contoh yang ini, karena di Brunei adalah cukup sensitif dalam hal ini. Jadi mohon ibu-ibu, bapak-bapak memahami dan mengerti. Jadi kita berada di negara Brunei Darussalam, walaupun kita di sini banyak berbahasa Indonesia, banyak berbahasa Jawa. Jadi ini adalah kita adalah di negara Brunei. Kadang-kadang saya berpikir saya ke Brunei itu akan banyak berbicara bahasa Inggris saya akan banyak baik, tapi di sini malah bahasa Jawa saya tambah melipis di sini. Jadi ini mungkin keunikan kita tinggal di Brunei. Jadi jangan seolah-olah kita berada di Indonesia, kita adalah di negara Brunei yang mungkin sistem dan budayanya dan ketentuannya agak berbeda dengan Indonesia. Demikian dari kami. Mungkin kalau kami ada yang menanyakan, mungkin ada Pak Anto yang bisa menjawab, dan Mas Haris. Di sana ada juga Bu Endang, juru bicara KBRI, Kepala Koordinator Fungsi Pensosbud Penerangan Sosial Budaya, dan juga dari Ibu Yusdalina, salah satu fungsi protokol dan konsuler yang tiap hari menghadapi teman-teman di ini, dan juga Mas Haris yang menangani pengaduan-pengaduan. Mungkin kadang-kadang kita juga nggak tega menghadapi pengaduan-pengaduan dari pekerja migran Indonesia. Ini salah satunya adalah mereka datang ke sini tidak seperti disampaikan oleh Pak Anto tadi. Mereka datang melalui calo-calo yang ada di Indonesia, membayar puluhan juta bahkan, tapi mereka datang ke sini tidak sesuai apa yang diharapkan. Dijanjikan bekerja di restoran, ternyata bekerja di rumah tangga, gajinya tidak sesuai, bekerja lebih yang lebih dari jam yang harus mereka lakukan. Mungkin itu yang sedikit yang kami sampaikan. Yang lain-lain mungkin bisa kita diskusikan kalau ibu-ibu semuanya, bapak-bapak bisa hadir di KBRI besok malam insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Singgih untuk arahannya, informasinya. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Baik, selanjutnya masih dibuka sesi diskusi ibu-ibu, bapak-bapak. Bagi yang mau bertanya masih kami persilahkan. Silakan tanya. Berarti, ya monggo. Halo, Ibu Eda Yuli ada? Ada, sini ada. Oke, saya mengaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anto dan yang lainnya. Mengenai tadi untuk EKTKLN itu IPM sama saja. Yang saya tanyakan untuk yang tadi, untuk yang cuti, oke sudah paham. Yang pertama itu untuk yang calling visa, macam sekarang kan di Indonesia kita diuruskan di sini, izin visanya sudah turun. Nah, untuk pembuatan IKTLN-nya itu seperti apa persyaratannya? Nah, terus yang kedua, untuk mengatasi gaji yang non prosedural, dalam arti kurang dari ketetapan KBRI, itu bagaimana caranya? Apakah pihak KBRI bekerja sama dengan jabatan buruh sini, visit ke kedai-kedai atau gimana ke restoran-restoran untuk menanyakan secara langsung kepada pekerjanya atau gimana? Karena kalau dari pekerjanya saja atau melalui ketika pekerja
tersebut perpanjang renew paspor, baru pihak KBRI itu mengetahui berapa gajinya. Itu sekira kalau menurut saya kurang efisien, karena dalam jangka waktu 5 tahun paspor, apalagi sekarang 10 tahun. Ya, sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa prosedural untuk mendatangkan atau orang bekerja di luar negeri itu kan ada beberapa aturan. Jadi yang akan sampaikan bahwa apabila perusahaan di sini akan mengambil pekerja migran Indonesia, mereka mengajukan namanya demo letter, kemudian agensi di Brunei yang sudah terdaftar, mereka mengajukan namanya JO, job order. Job order di kedutaan kita melalui aplikasi yang sudah terkoneksitas dengan agensi di Indonesia yang sudah terdaftar. Kemudian dari Indonesia keluarlah namanya SIP, surat izin rekrut, oleh P3MI atau perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Kemudian semuanya diurus oleh agensi di Indonesia yang sudah terdaftar melalui JO, job order yang sudah tertera di dalamnya. Semua diurus oleh agensi di Indonesia, kemudian mereka segala sesuatunya dari mulai visa dan sebagainya, dan termasuk dalam pengurusan pembuatan ETKLN atau IPMI. Semuanya diproses melalui P3MI yang bekerja di beberapa company. Itu Pak, jadi nanti disampaikan melalui P3MI yang terdaftar, karena di dalam EPMI itu sudah tertera juga namanya nama pemberi kerja atau majikan dan agensi yang terdaftar di situ sudah tercantum. Jadi di dalam EPMI juga ada identitas semuanya, sehingga kita bisa melindungi semua PMI yang bekerja di negara penempatan. Demikian mungkin saya sampaikan. Demikian jelas Bapak. Solusi yang Usaha yang dilakukan oleh KBRI terkait dengan gaji yang kurang peduli sesuai dengan standar usaha yang telah dilakukan. Monggo Bapak. Ya, memang tadi sudah sampaikan bahwa kita mempunyai standar yang kita tetapkan. Untuk di dalam JO pun juga sudah tertulis, mereka mengajukan JO itu ada namanya draft yang kita sampaikan untuk pekerja. Jadi pekerja yang akan berangkat kita harus membaca dulu namanya perjanjian kerja, bahwa ini akan bekerja di suatu badan yang berbadan hukum. Sekarang bicara berbadan hukum, karena untuk yang domestik kan masih ditutup. Nah, untuk yang di company kita mengharapkan di perjanjian minimal 550. Memang di dalam lesson kuota yang dikeluarkan oleh Brunei tidak sebesar itu, karena itu adalah kebijakan dari pemerintah Brunei. Tapi kita telah menetapkan untuk gaji 550 untuk di company. Jadi kita patokannya adalah untuk di perjanjian kerja, karena nanti kalau terjadi apa-apa kita dasarnya di perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik pemberi kerja maupun dengan pekerja migran itu sendiri. Kita memang endorse. Nah, sekarang ini namanya calling visa itu tidak ada, karena memang terus terang saat ini
kemarin waktu zamannya COVID, visa itu semua dikeluarkan melalui kedutaan Brunei di Jakarta. Sekarang ini masih banyak yang datang menggunakan VOA, visa on arrival, karena di kedutaan Brunei di Jakarta memang sedang tidak operasional, sehingga kalau namanya VOA itu job visanya ada di kedatangan. Sekarang diusahakan untuk dikembalikan lagi untuk jobnya di kedutaan Brunei di Jakarta. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Anto. Sudah terjawab Bapak tadi pertanyaannya? Sudah terjawab? Lebih ini mungkin lebih apa namanya, lebih dapat difahami. Misalnya Mbak Eti datang ke sini non prosedural Pak, kerja di tempat restoran kandang, misalnya ya di restoran kandang, karena tidak diketahui keberadaannya itu oleh KBRI, sehingga untuk gaji dia sudah terlanjur dikasih gaji 350 misalnya, ataupun 200 ataupun 400. Jadi bagaimana mencari solusi yang seperti ini Pak? Mereka yang sudah terlanjur diproses non prosedural, kemudian apa namanya, dia datang ke Brunei dengan gaji yang tidak sesuai dengan harapan KBRI atau pemerintah. Mungkin itu yang dimaksudkan. Yang itu. Jadi mungkin Pak Aris begini. Jadi mungkin saya lah, mungkin tambahan sedikit. Dapat nanti akan diketahui ketika dia pulang, sebab kontrak kerja itu tidak lebih dari 2 tahun. Ketika dia kontrak lebih kurang 2 tahun kemudian pulang, maka dia akan tahu imbasnya. Dia nggak akan bisa kembali ke sini lagi. Kalau dia terpaksa pergi ke KBRI, maka dari situ KBRI akan tahu bahwa kamu gajinya kurang dari sesuai daripada KBRI. Mungkin menunggu 2 tahun ataupun menunggu kontraknya habis baru KBRI dapat mengetahui. Jadi mungkin itu sedikit wawasan, mungkin lain dengan yang disampaikan KBRI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, mohon izin menjawab pertanyaan dari Mas Nana tadi, yaitu mengenai gaji. Jadi akan saya jelaskan sedikit bahwa di Undang-Undang Ketenagakerjaan 2009 Brunei Darussalam itu memang di Brunei ini tidak mengatur tentang upah minimum. Jadi tidak mengatur tentang standar gaji yang ada di Brunei Darussalam. Baik di lain regulasi atau undang-undang ketenagakerjaan Brunei yang lain itu juga belum mengatur standar gaji untuk pekerja, baik pekerja lokal maupun pekerja migran. Untuk itu KBRI seperti tadi disampaikan Pak Anto maupun Pak Sigit bahwa harus melakukan proses secara prosedural bagi para pekerja, baik yang pekerja baru mau berangkat ke Brunei ataupun pekerja yang cuti. Gunanya apa? Ketika kita melakukan proses secara prosedur, maka disitulah kita diwajibkan untuk membuat kontrak kerja yang disahkan oleh kedutaan. Gunanya apa? Kedutaan bisa meminta apa yang diharapkan sebagai standar gaji bisa dituangkan di dalam isi dari kontrak kerja tersebut, baik gaji maupun jam kerja maupun cuti bisa diterapkan di dalam kontrak kerja tersebut. Dan kontrak kerja ini nanti sebagai alat hukum kita ketika terjadi permasalahan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, kita bisa mengajukan tuntutan, yaitu tuntutan ke buruh, bahwa ini majikan mempunyai kontrak kerja seperti ini. Jadi itu Pak, tadi misal yang sudah bekerja kemudian gajinya tidak sesuai dengan apa yang sudah distandarkan oleh KBRI, maka itu akan mengikuti kontrak kerja nantinya.
Jadi seperti benar seperti disampaikan Pak Ustadz Dovir, jadi ketika nanti pekerja itu cuti, itu untuk masuk lagi ke negara Brunei itu kan harus prosedural, harus mengajukan IPMI. Syaratnya adalah tadi meminta rekomendasi kontrak kerja yang disahkan oleh KBRI. Disitulah kita akan bermain untuk mengubah gaji sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh KBRI, yaitu tadi disampaikan 22 per hari untuk pekerja syarikat atau sekitar 550 per bulan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu teman-teman cuti ke Indonesia yang belum mempunyai IKTKLN ataupun yang sudah mempunyai yang pernah mempunyai IKTKLN tetapi masa berlakunya habis, itu untuk diminta untuk dapat datang ke KBRI untuk membuat kontrak kerja baru dengan perusahaannya. Jadi nanti itu kontrak kerja ada formnya di KBRI, nanti dibawa ke majikan tanda tangan dan memberikan cop syarikat atau cop perusahaan, kemudian ditandatangani pekerja, diserahkan ke KBRI untuk dapat disahkan, untuk dapat dicop oleh KBRI. Dan itu nanti kontrak kerja itu akan dibawa ke Indonesia dengan membawa LD, kemudian dengan membawa surat cuti dari perusahaan, seperti itu. Jadi begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aris, penjelasannya sangat gamblang ya, saya contoh, mudah-mudahan bisa dipahami kita semua. Baik, masih ada waktu, berarti mau sampai jam berapa? Sekarang jam 10 lebih seperempat. Oh, masih on. Ya, monggo, saya akan Ibu Ketua, gimana baiknya? Satu pertanyaan lagi, masih diizinkan? Boleh? Boleh. Ya, monggo Pak. Ibu-ibu ada yang tanya enggak nih? Oh, mewakili. Ini Ibu ada yang tanya Bapak, mohon izin, Ibu ke? Tadi Bapak sudah ini ya, Ibu-ibu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak diberi kesempatan lagi. Terima kasih pada MC. Saya ingin menanyakan masalah yang tadi Pak, untuk yang cuti. Ini dalam pemahaman saya ada dua cuti. Satu cuti habis kontrak dan satu lagi adalah cuti ada keperluan, yang artinya belum habis kontrak. Apakah itu sama persyaratannya? Dan untuk yang pekerja domestik dan satu lagi apa tadi Pak, yang syarikat, apakah itu juga sama persyaratannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persyaratan cuti tadi disampaikan bahwa semua yang akan pulang tetap harus ada perjanjian yang di-endorse, artinya diketahui oleh KBRI, khususnya misalnya untuk yang habis kontrak, namanya jadi kontrak baru. Nah, khusus yang tadi disampaikan baik yang company maupun domestik, memang di dalam aturan untuk domestik PMI yang baru memang belum boleh, tapi bagi yang telah bekerja di negara Brunei Darussalam untuk pulang cuti harus di-renew kontrak yang baru. Untuk domestik kita akan mengendorse dengan gaji 450 domestik ya. Untuk yang sudah bekerja di sini dan ingin pulang ke Indonesia untuk cuti dan kembali lagi untuk ke KBRI untuk kita endorse dengan beberapa syarat yang disampaikan, itu sama untuk mengurus pembuatan EPMI di Indonesia. Itu sama. Yang saya tanyakan itu yang cuti itu loh Pak, habis kontrak dan belum habis kontrak. Beda Bu, beda mungkin. Nah, yang kontrak
yang beda habis kontrak mungkin beda Pak Anto ya, yang kontrak habis kontrak sama yang cuti seperti yang kontraknya belum habis yang nggak perlu. ya AB Raya. Yang penting nanti besok ditanyakan aja Bu di situ. Intinya adalah yang penting Ibu sudah punya reentry apa namanya? Reentry visa. Terus kemudian apa return tiket baliknya, visa kerjanya masih valid. Dan Ibu mungkin ada rekomendasi dari KBRI kalau mungkin yang belum punya IPMI supaya itu ada rekomendasi dari KBRI. Itu mungkin salah satunya yang mungkin ini masih kita akan diskusikan dengan kemarin dengan BP2MI dan sebagainya. Ini kan ada dua, saya kemarin juga bingung antara cuti dan perpanjangan kontrak. Sebenarnya kita harus bedakan pulang untuk perpanjangan kontrak dan pulang untuk cuti. Mungkin ada yang cuti menikah, ada yang cuti menikahkan. Kalau saya mau nikahkan mungkin Bu, kalau jadi itu mungkin yang perbedaan-perbedaan. Nanti mungkin kita bisa tanyakan lebih lanjut prosedurnya di Jakarta seperti apa. Gitu. Pada intinya adalah kalau cuti istilahnya liburan ya. Cuti liburan itu yang penting data-datanya itu dan ada rekomendasi dari KBRI. Terima kasih untuk mengurus kalau misalnya IPMI di Indonesia nanti. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Singgi. Jelas nih Ibu juga ada perbedaan antara yang kontrak habis dengan cuti ini. Dan mungkin terakhir pertanyaan satu lagi dari Bu Hetty ya. Monggo satu pertanyaan Ibu. Iya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Ini mengenai proses pembuatan visa, Pak. Tidak dipungkiri banyak rekan-rekan kita saat ini saya mendengar curhatan cerita-cerita dari teman-teman ini mohon pencerahannya. Banyak teman-teman seperti datang ke sini melawat, kemudian mendapat job tawaran kerja di sini. Terus karena situasi COVID dan sebagainya itu kadang-kadang kita mendapat informasi itu tidak tahu ini yang benar yang mana, yang tidak yang mana, di mana kita mencari informasi kebenaran itulah. Mohon penyerahannya dari Bapak. Ada yang mendapatkan informasi bahwasanya kita dapat kerja di sini, kemudian boleh proses di sini melalui agensi yang di sini. Terus kemudian tidak perlu balik, boleh proses di sini. Kebijakan pemerintah Brunei baru karena situasi ini jadi tidak perlu balik, proses di sini bayar sekian sudah dapat job visa, ada yang seperti itu. Terus ada lagi boleh balik tapi nanti biayanya agak panjang gini. Nah, ini mohon pencerahannya, apakah kayak seperti ini benarkah ataukah salah? Dan kalau kita menjumpai hal ini sudah sampai kepada agensi orang Brunei ya, sudah diproses, terus kemudian terkendala, tidak jadi, terus kemudian paspornya hilang atau bagaimana? Itu bagaimana kita orang PNI ini menanggapi kasus yang seperti ini? Karena banyak kawan-kawan itu curhat kepada saya, gimana saya pun tidak tahu. Nah, karena saya beli nomor kedutaan untuk langsung mungkin terus konsultasi dengan Mas Aris atau dari pihak KBRI yang lainnya. Demikian pertanyaan kami. Terima kasih. Mohon tanggapannya Bapak. Mungkin sedikit saya jawab, nanti Mas Aris bisa. Pada intinya tidak bisa. Jadi visa tidak bisa dikonvert, visa kunjungan dikonvert ke visa kerja, dan itu menyalahi aturan. Jadi mohon perhatiannya ibu-ibu, jangan percaya sama calo, jangan percaya sama agen mengenai masalah itu. Ibu uruslah ke instansi yang benar, ke Jabatan Imigrasi dan sebagainya, atau Jabatan Imigrasi dan Kebangsaan, intinya adalah itu. Banyak kasus-kasus yang seperti itu yang mereka izin dia di sini melawat bekerja dan itu sangat tidak boleh.
Jadi mohon hati-hati ibu-ibu semuanya. Ada yang kasus juga yang sebagai dependent itu apa namanya? Ya, dependent itu apa namanya? Penanggung ya, tanggungannya itu bekerja ya pas tanggungan itu juga tidak boleh bekerja kantor ketika apalagi yang tadi saya sampaikan beberapa kasus itu terjadi dan kita mohon jangan sampai ada yang terkena korban seperti itu. Jadi mohon bahwa visa untuk kerja tetap sesuai dengan prosedur yang ada. Visa lawatan tidak bisa di-convert ke visa bekerja itu. Yang mengiming-iming itu mungkin itu saya pikir itu salah itu ya Ibu Bapak semuanya. Ada tambahan Mas Aris? Terima kasih. Jadi pertanyaan dari Mbak Edi tadi, apakah bisa visa yang pertama kali visit kemudian diurus menjadi visa kerja di Brunei? Oke Mbak, tanpa harus balik. Memang negara Brunei Darussalam ketika pada masa COVID yaitu 2019 hingga 2021 memberlakukan hal tersebut. Tetapi tahun 2021 sekitar bulan Oktober itu di stop. Jadi memang harus dibalik. Jadi tidak bisa diurus lagi di Brunei Darussalam. Dan ini juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua bahwa memang untuk sekarang ini dari tahun 2021 sampai sekarang tidak ada convert dari visa visit atau kunjung menjadi visa kerja. Ini beberapa oknum, salah satunya juga warga Indonesia, mungkin Bapak Ibu sekarang ini dengar ya kasus yang terjadi dan korbannya juga warga negara Indonesia sendiri juga. Dan itu sangat banyak sekali. Untuk sekarang ini masih dalam proses di enforcement imigrasi. Ada yang sudah menjadi tersangka, ada sudah yang diputuskan hukumannya sampai 6 bulan. Karena memang seperti itu, mencari mudahnya yang akhirnya mencelakakan diri sendiri. Meskipun kita menjelaskan kepada enforcement kita sebagai korban, tetapi hukum keimigrasian meskipun sebagai korban jelas tahu ada yang meminta visa itu untuk apa gitu kan. Karena kebanyakan visa yang dari Miss X tadi yang sekarang ini jadi tersangka juga, itu kan jelas bahwa dia mengeluarkan membantu visa untuk visa jaminan, kalau di sini bilang visa bebas, yang mempunyai visa terus untuk kemana saja. Itu kan jelas bahwa visa jaminan atau visa bebas itu tidak ada, dan itu jelas menyalahi aturan keimigrasian di Brunei Darussalam yang bisa dipenjara minimal paling sedikit 3 bulan kalau terbukti, dan denda kemarin denda 800, penjara 6 bulan, cambuk juga untuk laki-laki. Jadi ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Itu yang terjadi sekarang ini, pelakunya warga negara Indonesia juga, korbannya juga warga negara Indonesia. Mungkin banyak Bapak Ibu yang di sini pasti sudah mendengar. Dan ini lebih dari 50 korban. Ya, terima kasih Pak. Jadi seperti itu Bapak Ibu, untuk diketahui tadi jawabannya adalah tidak bisa dibuat visa visit ke visa kerja. Jadi kalau ada yang menawarkan berarti itu 100% penipuan. Ya, terima kasih. Satu lagi Bapak, adakah senarai agensi yang disahkan oleh Brunei sampai yang sampai jadi kita tahu adakah? Itu bisa dilihat di website Jabatan Guru. Itu bisa di website Jabatan Guru, itu nanti semua itu ada. Sudah klik Bu Eti? Sudah? Baik, terima kasih. Masya Allah banyak sekali ilmu hari ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung datang ke KBRI, boleh ya? Ares, Pak Anto, Mas Singgi, sekalian silaturahim ke sana aja.
Baik, Pak Ustadz sering ini Bu. iya, Ustadz Taufir. Ustadz Taufir. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada tim Dutaan Besar Republik Indonesia yang telah menyampaikan banyak sekali ilmu ya terkait dengan pekerja migran Indonesia. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan serta menjadi bekal kita para pekerja untuk menjadi lebih aman, dan tentunya semuanya itu untuk keamanan ya Pak ya, untuk keamanan dan kesejahteraan para pekerja Indonesia di Brunei Darussalam gitu ya. Mudah-mudahan kita saling mendukung ya, artinya nanti tidak ada lagi yang berbelok kanan kiri, yang mudah-mudahan lurus semua sehingga sejahtera semua, amin ya rabbal alamin. Kita dukung juga langkahnya dari KBRI untuk mendapatkan gaji yang tadi minimal berapa tadi Bapak Ibu masih ingat? Untuk gaji company berapa minimal? 950. Untuk gaji yang domestik berapa? Ya, ada tadi ya. Adanya renew Bu, kalau datang Bu ya ada ya. Kita doakan semua dan itu menjadi menjadi semangat untuk kita mendukung kinerja dari KBRI begitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak, Ibu Endang juga untuk waktunya telah menyempatkan hadir malam ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu semua dan mendapatkan ganti pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, selanjutnya yaitu launching. Mungkin sambutan dulu sekaligus launching ya.